Informasi pertama kita datang dari aksi Hari Buruh yang digelar di depan gedung DPR RI Jakarta ternyata sempat berakhir ricuh. Petugas memukul mundur massa aksi, pemirsa. Petugas mundur nih, petugas mundur. Seperti inilah situasinya. Petugas kepolisian yang berupaya memukul mundur massa aksi di depan gedung DPR RI Jakarta. Petugas mengarahkan massa ke arah Selipi Jakarta, di mana seperti yang kita saksikan ini petugas berseragam lengkap dan sejumlah kendaraan taktis disiagakan dalam mengawal aksi peringatan Hari Buruh di DPR. Ya, kericuhan terjadi saat polisi memukul mundur massa sore tadi. Awalnya massa sempat membakar ban di depan gerbang utama gedung DPR. Massa juga sempat beberapa kali menembakkan kembang api ke arah polisi yang berjaga. Polisi kemudian menerjunkan water cannon untuk bisa mengatasi kericuhan yang sempat terjadi, dan ada dialog yang diupayakan petugas kepolisian untuk meminta massa tidak melakukan aksi anarkistis. Dari Jakarta kita ke Bandung. Peringatan Hari Buruh di Kota Bandung, Jawa Barat juga sempat berakhir ricuh, pemirsa. Seperti ini situasinya, ratusan massa aksi berpakaian hitam-hitam melaksanakan aksi demonstrasi di kawasan Cikapayang Dago, di Dago, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi demo berakhir ricuh karena sejumlah massa aksi berpakaian hitam-hitam secara tiba-tiba diduga menyerang petugas kepolisian yang tengah mengatur lalu lintas di lokasi. Polisi langsung mengerahkan satuan Brimob dan Dalmas untuk membubarkan massa. Pada saat selesai mereka melakukan aksinya, ya menyampaikan aspirasi dan juga melakukan penyampaian orasi, kita melakukan pengamanan mereka untuk kembali. Tetapi pada saat kembali tersebut ada beberapa kelompok ya yang menggunakan baju-baju hitam ya, dan juga ada beberapa mereka yang langsung merangsek bergabung dengan mereka dan melakukan provokasi massa kepada kepolisian. Penyerangan kepolisian ini berupa pelemparan batu ya, ada molotov dan juga ada petasan yang menyerang kepada kepolisian. Buruh dari berbagai daerah memadati kawasan Monas, Jakarta dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2025. Dalam aksinya, para buruh memiliki 6 tuntutan yang disampaikan langsung untuk Presiden Prabowo Subianto. Kepada kawan-kawan yang megang panji-panji, kibarkan panji-panjinya. Hidup buruh! Ratusan ribu buruh diperkirakan hadir dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas hari ini. Mereka datang dari berbagai kota seperti Jakarta, Banten, dan beberapa kawasan industri di Jawa Barat. Para buruh berkumpul di Monas dan menyampaikan tuntutan mereka dengan berorasi. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sebagai penggagas aksi menyampaikan aspirasinya. Setidaknya ada 6 tuntutan yang mereka suarakan pada Hari Buruh kali ini. 6 tuntutan yang disuarakan buruh adalah penghapusan sistem kerja outsourcing, pembentukan satuan tugas pemutusan hubungan kerja, perealisasian upah layak pekerja, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi. Peringatan Hari Buruh kali ini juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto dan pejabat negara lainnya. Di atas panggung, Presiden Prabowo juga sempat berpidato dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan buruh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan buruh memperingati Hari Buruh 2025 di sejumlah daerah. Di momentum ini, para buruh menyuarakan sejumlah tuntutannya. Salah satunya buruh menuntut upah layak
dan gelombang PHK ditiadakan. Massa buruh dari berbagai daerah di Jawa Timur konvoi dan menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Buruh atau May Day di kawasan Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur. Tuntutan kita ada untuk Gubernur Jawa Timur dan untuk pemerintah pusat. Para buruh bergerak dari Sidoarjo menuju kantor Gubernur Jawa Timur di kawasan Jalan Pahlawan, Surabaya. Mereka menuntut pengampunan pajak dan upah layak serta meminta tidak ada PHK massal. Aksi ini membuat ruas jalan raya di Surabaya macet total lantaran massa buruh menutup ruas jalan raya Ahmad Yani, Surabaya. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, ratusan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN Jawa Tengah memperingati Hari Buruh Internasional dengan berebut gunungan buah dan sayuran, serta buruh wanita mengenakan kebaya di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, tepatnya di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Peringatan Hari Buruh Internasional dengan tema Buruh Ruat Negoro ini diartikan bahwa buruh bersama-sama berjuang menjaga, memperbaiki, dan membersihkan negara dari penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, para buruh juga menolak sistem kerja kontrak atau outsourcing, serta mendesak perbaikan sistem pengupahan. Sedangkan di Makassar, Sulawesi Selatan, ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Nusantara menggelar aksi Long March ke Jembatan Layang Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya kaum buruh, sejumlah pengemudi ojek online juga ikut meramaikan peringatan Hari Buruh 2025. Dalam momentum ini, buruh menyuarakan sejumlah tuntutan seperti pembentukan Satgas PHK, merealisasikan upah layak, hingga mendesak pengesahan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum dan Adat. Banyaknya massa aksi yang berunjuk rasa membuat arus lalu lintas di bawah flyover Makassar ditutup sementara. Ribuan buruh bersama dengan aliansi mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta menggelar Long March di sepanjang Jalan Malioboro. Dalam aksi ini, mereka menuntut pemerintah dan DPR segera merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh juga menuntut disahkannya Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan Undang-Undang Perampasan Aset bagi koruptor. Buruh juga menolak upah murah dan tidak layak yang membuat buruh semakin sengsara. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh 2025 di lapangan Monas, Jakarta. Presiden Prabowo ini pemirsa jadi presiden kedua yang hadir dalam peringatan Hari Buruh sejak tahun 1965. Ya, ini yang terjadi pada siang hari tadi atau sekitar pukul 10 pagi tadi. Kita bisa saksikan Presiden Prabowo Subianto yang tiba di lapangan Monas disambut riuh ribuan buruh yang hadir. Presiden Prabowo menyalami para buruh yang menunggu kedatangannya. Pejabat negara lain juga hadir pemirsa seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekap Teddy Indra Wijaya, Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee, Ketua MPR dan DPR RI Ahmad Muzani, serta Puan Maharani. Republik Indonesia naik ke atas panggung. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Bapak Prabowo Subianto. Dalam peringatan Hari Buruh di Monas, Jakarta Pusat pagi tadi, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan segera mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Prabowo juga berjanji akan menghapus sistem outsourcing di Indonesia. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka
tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk satuan tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK kan seenaknya. Bila perlu tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, juga kita akan segera meloloskan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufia melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Mudah-mudahan tidak lebih dari 3 bulan undang-undang ini akan selesai kita bereskan. Juga saran dari Pak Jumhur, undang-undang perlindungan pekerja di laut, pekerja di industri perikanan, pekerja di kapal-kapal, kita juga segera akan memuntak undang-undang itu. Jadi kami Satgas PHK dan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional ini akan mempunyai peran yang sangat penting. Saudara-saudara sekalian, saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya kita kalau bisa tidak segera tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing. Tapi saudara-saudara, kita juga harus juga realistis. Kita juga harus menjaga kepentingan para investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja. Jadi kita harus bekerja sama mereka atas usul pimpinan saudara. Dalam waktu dekat saya akan mengadakan suatu pertemuan di Istana Bogor. 150 pimpinan buruh akan saya pertemukan dengan 150 pemimpin perusahaan di Indonesia. Pemirsa, usai menyampaikan orasi di hadapan ribuan buruh di lapangan Monas, Jakarta, Presiden Prabowo Subianto sempat melepas topi dan bajunya, kemudian dilemparkan ke tengah massa buruh yang berkerumun.
Sementara itu, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menyebut pemerintah berjanji akan mengakomodir hak-hak buruh. Kolaborasi dengan kawan-kawan serikat pekerja dan buruh ya, apalagi besok akan dihadiri oleh Presiden Pak Prabowo Subianto dan beberapa pembantunya. Karena ini kan momen sejarah seorang pemimpin negara selama 60 tahun baru ini pemimpin negara, presiden hadir bersama kawan-kawan buruh. Yang pasti kita akan melakukan kajian lah ya, tuntutan-tuntutan itu. Selama itu bisa kita akomodir, kita akan akomodir. Kalaupun tidak bisa, kita akan diskusikan. Karena kita tidak mau kawan-kawan buruh hak-haknya, kan itu menjadi hak dia kan, hak-haknya malah diabaikan gitu. Tapi tetap kita akan melakukan kajian-kajian agar tuntutan ini bisa menjadi win-win solution ya, karena ini kan antara industri dan kawan-kawan buruh misalnya, ya kita harus bisa tetap menjadi jembatan komunikasi yang baik lah. Apapun itu menjadi tuntutannya, kita tetap melakukan pendekatan-pendekatan, tapi kan basisnya harus kajian ya, harus ada basis akademiknya, tidak juga kita atas dasar tuntutan, demonstrasi dan sebagainya. Karena kita tidak mau membangun iklim usaha kita, legislasi kita basis tekanan, kita tidak mau. Harus didasarkan oleh sebuah rasionalitas, logika, itu ada kajian-kajiannya, kajian akademiknya, agar ya ini kan era yang transparan, ayo kita buka, kita duduk bersama, kita kaji, ayo kita rumuskan bersama. Artinya pemerintah itu tidak tertutup dengan tuntutan apapun lah. Ada momen menarik pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melemparkan candaan saat berpidato di hadapan puluhan ribu buruh dalam peringatan May Day yang digelar di Monas, Jakarta. Meski dalam konteks bercanda, Presiden Prabowo menyebut tidak akan mengganti Kapolri dan Panglima TNI lantaran punya nama yang sama dengan dirinya. Prabowo. Sudah tampak beliau akan menuju ke panggung utama kembali. Kasih tepuk tangan lagi, sekali lagi. Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam peringatan May Day digelar di kawasan Monas, Jakarta Kamis pagi, menyapa sejumlah orang dalam pidatonya. Satu persatu yang disapa Prabowo antara lain sejumlah petinggi serikat buruh yang juga turut hadir dalam acara tersebut. Selain itu, Prabowo juga menyapa Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang hadir. Dalam sapaannya, Prabowo sempat melontarkan candaan lantaran nama mereka yang sama, yakni Prabowo. Kapolri yang terhormat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Memang Prabowo ini namanya sakranjang itu. Tidak hanya Kapolri, Presiden Prabowo kemudian menyapa Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Prabowo pun kembali melemparkan candaan bahwa nama mereka sama-sama ada Subianto. Bahkan Prabowo juga berkelakar tidak akan mengganti Kapolri dan Panglima TNI karena mempunyai nama yang sama dengan dirinya. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Jadi ada Kapolri namanya Prabowo, Panglima TNI namanya Subianto. Presidennya Prabowo Subianto. Wah, ini alamat nggak diganti-ganti nih Kapolri. Usai berpidato panjang, Presiden Prabowo kemudian meninggalkan arena peringatan May Day di kawasan Monas, Jakarta. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, peringatan Hari Buruh Internasional 2025 terasa sangat berbeda. Jika tahun-tahun sebelumnya buruh memenuhi jalan untuk menyuarakan aspirasi, kini sebagian buruh memenuhi panggung pesta rakyat di Monas. Peringatan Hari Buruh Internasional 2025 terasa sangat berbeda. Jika tahun-tahun sebelumnya buruh memenuhi jalan untuk menyuarakan aspirasi, kini sebagian buruh memenuhi panggung pesta rakyat di Monas. Siang ini Monas nampak semarak, deretan pejabat negara mulai dari wakil rakyat, menteri hingga presiden mengisi acara panggung rakyat Hari Buruh 2025. Sementara di bawah panggung para buruh bersorak kegirangan meneriakan yel-yel dengan bendera dan spanduk organisasi buruh masing-masing.
Akankah kemesraan buruh dan penguasa bisa membawa tuntutan para pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan ke depannya? Peringatan Hari Buruh 2025 diwarnai dengan sejumlah tantangan. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri. Pemerintah pun siapkan jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Akan saya dibohongi oleh menteri-menteri saya. Ada yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia bagus hanya di atas kertas. Tidak. Di depan mata, ekonomi kita di depan mata. Ekonomi kita kuat dan akan lebih kuat lagi. Kita berjuang. Peringatan Hari Buruh 2025 berjalan di tengah maraknya pemutusan hubungan kerja. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Jumlah warga Indonesia yang terkena PHK pun terus meningkat di awal tahun 2025. Pada bulan Januari 2025, tercatat 3.325 orang terkena PHK. Jumlah ini masih di bawah pada bulan Januari 2024, yaitu 3.332 orang, namun masih lebih tinggi dibandingkan pada bulan Januari 2023, yakni sebesar 2.867 orang. Tingkat PHK meningkat drastis di bulan Februari 2025, di mana 18.160 orang harus kehilangan pekerjaannya. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding pada bulan Februari 2024 yang hanya 7.100 orang. Sementara tahun 2023 ada 3.892 orang terkena PHK, jauh di bawah tahun ini. Pemerintah bukannya tak punya solusi, sejumlah jurus jitu telah disiapkan hadapi ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyebut, meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Di Hari Buruh ini, pemerintah, pelaku usaha, hingga serikat buruh perlu duduk bersama mencari solusi pemutusan kerja. Kebijakan yang adil bagi buruh dan pelaku usaha pun perlu dibuat untuk perbaikan nasib buruh dan warga Indonesia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemerintah berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para buruh, salah satunya terkait permasalahan PHK. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada peringatan Hari Buruh 2025 di Monas, Jakarta. PHK. Kita intensif dalam beberapa minggu terakhir ini untuk merumuskan substansi apa yang sebaiknya masuk di dalam proses mitigasi PHK. Karena kita inginnya komprehensif. Kita tidak ingin hanya bermain di ujung, menangani ketika sudah PHK, kita tidak. Kita pengennya sejak hulu, kita rancang sedemikian rupa. Nah, maka di situ sebenarnya kalau bicara tuntutan beberapa sudah juga kita kerjakan. Tapi kalaupun nanti ada di antara 6 tuntutan itu yang memang belum dikerjakan oleh kita bersama-sama, pasti akan ditindaklanjuti. Pemirsa, buruh menuntut 6 hal. Apakah ini menjadi beban atau justru jadi peluang bagi pemerintah dan kalangan bisnis mengambil langkah berani dalam kebijakan ekonomi ketenagakerjaan? Sudah bergabung bersama kami Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Mira Sumirat, dan juga hadir bersama kami pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Sebelumnya kami juga mengundang pihak pemberi kerja, namun belum ada yang bersedia bergabung. Kita sapa narasumber istimewa saya. Selamat malam semuanya, apa kabar? Selamat malam, kabar Mas Yudi, baik. Alhamdulillah.
Terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime, Bu Mira dan juga Pak Trubus. Saya ke Bu Mira dulu yang pertama. Mengapa Bu Mira masih menuntut sistem kerja outsourcing harus dihapus? Apakah masih relevan dengan situasi sekarang? Mengingat sekarang saja sudah banyak PHK dan pengangguran, Bu. Ya, memang kalau dari evaluasi atau yang kami rasakan selama sejak diberlakukannya sistem outsourcing, itu mengakibatkan dampak yang luar biasa, merusak tatanan kesejahteraan kehidupan para pekerja itu sendiri. Dan ini kan bagaikan perbudakan modern. Memang kalau kita lihat, apalagi sekarang PHK massal merebak di mana-mana. Nah, tetapi gini, outsourcing yang dimaksud adalah pastinya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu sebelumnya bahwa hanya ada 5 jenis yang bisa di-outsourcingkan. Tetapi kan semua sekarang ini semua sektor bisa di-outsourcingkan. Yang namanya produksi utama gitu atau core bisnis utama ini bisa di-outsourcingkan. Tapi yang seharusnya cuma 5 seperti security, kemudian cleaning, kemudian catering, kemudian cleaning, dan juga saya lupa ya, itu 5 sektor industri yang bisa di-outsourcingkan. Tetapi status mereka menjadi pekerja tetap di kawan-kawan yang perusahaan outsourcing itu. Jadi itu kan hanya faktor sebagai penyangga di perusahaan induk. Nah, sekarang itu semua bisa di-outsourcingkan. Makanya kami melihat ini satu peluang, keburukan yang luar biasa, mengakibatkan dampak yang merusak bagi pekerja atau buruh yang sekarang ini masuk dalam kategori yang core business. Makanya kami suarakan itu kembali dan harapannya ini bisa diakomodir. Dan tadi saya mendengar secara cermat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, bahwa beliau juga setuju untuk sama-sama menghapus sistem outsourcing. Dan tetapi beliau juga mengingatkan bahwa kita perlu fair juga dengan keberadaan investasi supaya investasi ada di Indonesia. Demikian, Mas Yudi. Bu Mira, ada satu hal juga yang menarik disampaikan Presiden Prabowo di Monas tadi, akan membentuk Satgas PHK. Nah, Satgas PHK ini akan seperti apa yang diharapkan, Bu? Karena kalau bicara soal PHK tentu sangat kompleks ya. Selain juga dari produksi pabriknya sendiri, aturan yang juga dilakukan oleh pemerintah yang harus diikuti perusahaannya sendiri. Banyak hal di balik itu yang juga harus memprioritaskan keseimbangan antara dari pihak pabriknya, perusahaannya, dan juga pekerjanya, Bu Mira. Nah, Satgas PHK itu kan muncul karena dampak keprihatinan kita sama-sama bahwa sejak tahun 2020 sampai kemudian di awal tahun 2025 pun masih terus terjadi PHK. Malah 2025 itu sekitar hampir 50.000 orang kawan-kawan pekerja buruh itu di PHK, terutama di pabrik garment dan tekstil serta turunannya. Nah, harapan saya Satgas PHK yang dimaksud adalah dalam rangka pencegahan, bukan sebagai pemadam kebakaran. Jadi kalau sudah muncul gitu, tetapi bagian daripada investigasi, kemudian juga mulai ada tadi kalau seharusnya kan pemerintah punya pemetaan gitu ya. Dalam tanda kutip ketika ada yang namanya perusahaan di area lampu hijau, lalu lampu kuning dan lampu merah. Jangan sampai menunggu ke lampu merah. Tapi pemerintah sudah melihat pemetaan itu ketika masuk lampu kuning, pemerintah sudah harus sigap. Nah, Satgas PHK itu sudah di situ, gitu loh. Jadi artinya Satgas PHK dimaksud bukan untuk bagian daripada mereka dalam tanda kutip sebagai pemadam kebakaran tadi, tetapi bagian daripada pencegahan supaya nggak terjadi PHK. Tapi yang paling penting adalah pemerintah juga melihat hulunya. Kenapa perusahaan itu melakukan PHK? Salah satu contoh adalah sektor industri, garment, tekstil, dan turunannya. Ya. Ini kan penyebabnya tuh luas banget. Satu, kalau para pengusaha-pengusaha garment itu menyampaikan ke saya bahwa ada krisis perang Ukraina dan juga Rusia sebelumnya. Lalu yang kedua, turunnya order dari negara-negara yang dituju dalam hal ini kebanyakan negara-negara Eropa. Lalu kemudian yang paling miris adalah membanjirnya produk-produk garment, tekstil, dan turunannya itu ke Indonesia secara masif dampak daripada peraturan Permendak nomor 8 tahun 2024. Itu yang harus dibenahi. Jadi jangan sampai juga pemerintah
jangan PHK, tapi hulunya nggak dibenerin gitu, jangan dibenahin, itu juga kacau ya. Jadi nggak menyelesaikan hanya hilirnya saja, tapi kan pemerintah juga harus mengetahui kesulitan pengusaha kita, apakah dia kekurangan modal. Maka dari itu tugas ini pemerintah adalah investigasi lagi, apakah mereka kekurangan modal, yang kedua apakah mereka memang tadi membanjirnya produk impor yang datang ke Indonesia, atau juga mereka kekurangan dalam tanda kutip gitu, kesulitan dalam hal untuk memasarkan produknya. Kalau sekarang memang Eropa nggak bisa, bantu dong ke negara-negara seperti Afrika dan juga Timur Tengah. Lalu bantu dong ke bantuan modal dan juga bahan baku. Lalu proteksi. Prabowo sudah kan ya, penghapusan kuota impor. Nggak masalah penghapusan kuota impor, tapi proteksi dulu, lindungi dulu produk dalam negeri pengusaha kita gitu. Jadi yang bicara tentang PHK nggak ngambil di hilirnya. Oh itu di PHK, jangan boleh. Tapi kan pemerintah juga tahu loh, saya kesulitan permodalan kita bersaing dengan barang impor, itu yang juga yang harus diinvestigasi. Nah Satgas PHK tuh kayak gitu seharusnya, bukan terjadi baru dipadamkan. Baik, menarik. Izin Bu Mira, saya beralih ke Pak Trubus. Pak Trubus, kita sepakat ya, ingin agar buruh di Indonesia sejahtera, terutama perusahaan-perusahaan juga semuanya investasi dan juga kesehatannya juga semakin baik sehingga semuanya lancar. Dari 6 tuntutan buruh di aksi May Day ini, Pak Trubus, saya bacakan. Yang pertama, lindungi buruh dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. 2, cegah PHK massal dengan membentuk Satgas PHK. Tadi disampaikan Bu Mira juga. Ketiga, tolak outsourcing. 4, wujudkan upah layak. 5, desak pengesahan RUU perampasan aset. 6, desak pengesahan RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Pak Trubus, dari 6 poin tuntutan ini, mana yang paling mungkin segera direalisasikan secara nyata oleh pemerintah? Kalau dari sisi kebijakan publik tentu ini untuk kesejahteraan yang layak, Mas, gitu. Jadi upah yang layak itu yang harus segera harus segera dieksekusi. Karena kalau misalnya terkait dengan RUU rumah tangga, kemudian itu perampasan aset, menurut saya kan itu urusannya DPR ya. Pemerintah hanya bisa istilahnya itu mendorong saja, karena itu kan surplusnya sudah ada sebenarnya dulu, sudah baik untuk rencana undang-undang untuk PRT maupun undang-undang RUU terkait dengan itu perampasan aset gitu. Jadi itu, tetapi kalau yang outsourcing itu juga harus dilakukan segera, karena ini sudah dampaknya kan sudah terlalu luas, tadi dijelaskan Bu Mira sudah jelas itu ya. Jadi dalam hal ini pemerintah sebenarnya sumber cuma 2 kok, Mas, itu 1 political will. Ya. Jadi kemauan politik aja, kalau ada kemauan politik sebenarnya selesai. Dari dulu juga kemauan politiknya memang kita ini lemah sekali, Mas, dalam kebijakan publik. Yang kedua, ada sifatnya itu bagaimana pelibatan publiknya. Jadi ketika merumuskan segala hal terkait dengan kebijakan itu, harusnya Bu Sumirah dan kawan-kawan ini yang dilibatkan untuk merumuskan seperti apa. Karena selama ini kan terkesannya itu tidak transparan, sehingga yang muncul itu akuntabilitasnya rendah. Dan kebanyakan judul dari dampak itu adalah resistensi, penolakan, kan gitu. Jadi dalam hal ini persoalan sudah jelas ya. Ya kemudian mengenai Satgas PHK, ini kan baru rencana, tetapi kita sepakat memang itu karena persoalannya adalah bagaimana kemudian nanti keberanian Satgas PHK untuk istilahnya menekan kepada pelaku usaha. Karena selama ini kan juga kalau sudah ada pelaku usaha, biasanya karena di situ ada unsur-unsur pemerintah, kemudian sepertinya terus loyo gitu. Nah ini yang harus dibenahi. Tetapi kita yakin bahwa pemerintahan Pak Prabowo mampu itu membentuk itu, dan nantinya mudah-mudahan bisa memapping perusahaan-perusahaan mana yang kira-kira akan PHK. Kemudian dalam PHK ini harus ada status yang jelas. Selama ini mereka di PHK sudah statusnya selesai, tidak diketahui apakah mereka terima pesangon atau mereka mendapatkan hak yang apa. Bahkan harusnya kita dalam konteks ini, Mas, konteks decent working lah gitu ya. Decent working itu kan negara-negara ini sudah menerapkan, misalnya kita penerapan pekerjaan yang fleksibilitas kerja lah gitu ya, itu menjadi penting sekarang di berbagai negara menerapkan itu. Kita baru istilahnya WFH kemarin itu karena lebaran. Nah kemudian juga yang penting adalah ini keberlanjutan dalam pelatihan ini skill.
Itu yang harus dilakukan. Jadi pelatihan pekerja itu harus penting diberikan. Jangan kemudian mereka itu sudah istilahnya gap gitu loh. Jadi nggak ada perhatian dari pemerintah untuk bagaimana ketika mereka sudah mau menjelang PHK kemudian dia tidak punya bekal apapun gitu. Pengetahuannya juga rendah. Nah, seharusnya selama mereka bekerja itu sudah ada sudah ada semacam perencanaan, antisipasi. Karena memang fungsi pemerintah itu kan dari sisi kebijakan publik adalah tentang pengambil kebijakan kan sesungguhnya. Jadi itu, dan yang kedua tentu pelayanan publik itu kan usulnya dari pemerintah. Nah, karena itu dalam hal ini saya memang mendorong agar apa yang sudah disampaikan oleh Presiden tadi ini mudah-mudahan kita di tingkat akar bawah itu bisa artinya di daerah terutama. Nah, ini daerah ini juga tidak pernah ada kebijakan perda-perda maupun pergub-pergub lah katakanlah sampai ke peraturan bupati, peraturan wali kota. Sangat minim Mas mengantisipasi yang nama situasi yang disebut istilahnya force majeure, kondisi yang darurat. Misalnya ini kan kondisi darurat, tiba-tiba inflasi seperti ini, kemudian terjadi perang dagang, kemudian juga berbagai inflasi global misalnya, tidak menyangka juga dolar sampai 17.000 misalnya, kan nggak pernah diantisipasi sebelumnya. Harusnya itu sudah bisa, karena nggak ada sesuatu yang ini kan sesuatu rasional yang semuanya bisa bisa diperhitungkan secara matang, dan bagaimana solusinya secara komprehensif itu sudah bisa disiapkan. Dan karena itu adalah kebijakan-kebijakan di daerah terutama menurut saya ini harus didorong. Bayangkan aja mesti Jawa Timur, ini 2 bulan saja Jawa Timur itu sudah 6.000 lebih yang di PHK. Dan itu di sektor kimia itu banyakkan itu. Jadi ini kan hal-hal yang harus menjadi antisipasi bagaimana pemerintah daerah itu harus mempersiapkan semua. Artinya pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan kolaborasi sinergitas untuk menghadapi situasi. Kalau pemerintah pusat kaitannya dengan kondisi global, kondisi menyeluruh, tetapi kan harusnya pemerintah daerah itu inovatif gitu loh Mas. Ada inovatif kebijakan gitu loh Mas menurut saya. Jadi itu yang harus dilakukan, dan ini memang harus kita dorong. Dan yang terakhir menurut saya penting ini kondisi sekarang ini bisa menjadi evaluasi Mas. Evaluasi bagi kita semua bahwa kita ada yang salah, terutama mengenai tadi outsourcing ini kan sudah istilahnya mewabah kemana-mana. Yang dulunya hanya 5 sektor pekerjaan kemudian diberlakukan semuanya. Akhirnya tidak cocok dengan kondisi yang ada, dan ini mengenai kemudian ada PHK. Iya, PHK besar-besaran ini juga menjadi antisipasi perlu menurut saya pemerintah lah. Bagaimana kemudian mengupayakan agar minim terjadi istilahnya PHK, itu penting itu. Baik Pak Trubus, saya jadi penasaran detailnya seperti apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto terkait tentang penghapusan outsourcing tadi, termasuk juga beliau berjanji akan mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kita simak dulu ya Ibu Mira dan juga Pak Trubus berikut dari Presiden Prabowo Subianto. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh, mana regulasi yang nggak benar. Mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian,
juga kita akan segera meloloskan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Wakil Ketua DPR yang hadir, Pak Dasko, Pak Sufmi melapor ke saya, minggu depan RUU ini segera akan mulai dibahas. Kita lanjutkan dialog kita. Bu Mirah, tadi disampaikan Presiden Prabowo, sebenarnya banyak sekali yang ingin saya tanyakan ke Bu Mirah dan Pak Trubus, tapi mungkin ini dulu ya, Bu Mirah, mengenai RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Ini mohon diedukasi Bu, sebenarnya yang detail spesifiknya seperti apa makna dari pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang ideal ini? Saya ingat betul ya, pada saat itu saya ikut RDP dengan DPR yang lalu, 10 tahun yang lalu kurang lebih. Justru penolakan itu dari DPR RI, Pak Trubus. Jadi luar biasa. Waktu itu saya mendengar langsung statement mereka gitu di saat rapat RDP itu menyampaikan bahwa gimana kami kan mempekerjakan PRT ini dari kerabat-kerabatnya gitu. Jadi yang kami tekankan adalah satu, kesejahteraan si PRT ini betul-betul layak. Lalu kedua, yang namanya perlindungan daripada jam kerja, dia dapat hak cuti, itu ada. Sekarang ini kan PRT itu jam kerjanya nggak jelas tuh, ya mempekerjakan apa aja serabutan, apa aja dikerjakan sama PRT itu. Lalu upah nih ya, upahnya itu di bawah UMP banget, suka-suka si majikan lah, suka-suka si apa yang mempekerjakan itu. Jadi artinya itu yang kita berikan perlindungan, apalagi sekarang ini merebak kasus kekerasan terhadap PRT. Siapa yang melindungi perlindungan untuk PRT? Itu nggak ada. Ya, di dalam RUU PRT itu ada, jadi kita atur di sana. Tapi sangat disayangkan 10 tahun yang lalu itu DPR menolak. Tapi tadi kalau saya cermati ada Pak Dasko selaku wakil ketua DPR dan malah ada Mbak Puan selaku ketua DPR RI pada hari ini bersama Pak Prabowo di Mede. Artinya ya saya kira sudah tidak ada lagi penolakan, harapan kami gitu ya, harapan kami tidak ada penolakan lagi sehingga PRT nanti supaya pendengar semua mendengarkan nih bahwa satu, PRT terlindungi dari upahnya, minimum dia dapat UMP. Kedua, jam kerjanya juga dia diatur ya sama dengan kawan-kawan yang pekerja buruh. Lalu yang ketiga, dia mendapatkan hak cuti dan diatur juga terkait dengan dia terlindungi dari kesehatan, keselamatan kerja mereka. Dan tentu dilarang sudah ada aturan-aturan tidak boleh tadi melakukan penganiayaan dan juga kekerasan terhadap mereka. Sekarang belum ada nih peraturannya. Kalau kita masuk menggunakan ranah undang-undang ketenagakerjaan, mereka nggak masuk. Maka ujung-ujungnya kan ke pidana. Tapi lagi-lagi pidana juga kan kita sudah sama-sama ketahui gitu ya bahwa minim kalau nggak mau speak up ya harus ada speak up kan dari PRT itu sendiri, artinya ada pengaduan. Kalau nggak speak up atau pengaduan kan nggak masuk tuh ya, nggak menjadi sebuah laporan pengaduan. Tidak ada yang melindungi ya Bu Mirah. Baik Bu Mirah, menarik juga di poin kelima di tuntutan buruh desak pengesahan RUU perampasan aset juga Bu. Ini juga melibatkan pengesahan dari DPR. Apakah ini mungkin Bu, mengingat semua keputusan ada di ketua partai Bu? Iya. Nah inilah tadi saya mencermati juga Pak Presiden, Pak Prabowo itu meminta dukungan publik, dukungan masyarakat luas untuk ini gitu loh. Tadi saya mencermati bahwa masa udah maling asetnya nggak mau dibalikin gitu. Jadi ada kali itu gitu kurang lebih lah ya. Artinya Presiden Pak Prabowo juga kesal gitu ya dengan kelakuan para koruptor ini karena salah satu penghambat yang namanya penciptaan lapangan kerja itu tidak terwujud, korupsi. Itu kan investasi di dalam dan luar negeri kan mereka melihat faktor korupsi nomor satu, mereka nggak mau gitu loh. Jadi kalau korupsinya tuh dihilangkan, mereka sangat tidak datang untuk investasi dan artinya lapangan pekerjaan tercipta. Artinya yang namanya buruh bisa bekerja, serapan tenaga kerjanya lebih banyak lagi kan gitu bacanya. Nah tapi nanti misalnya terjadi penolakan, mengingat tadi anggota DPR adalah juga banyak dari partai-partai politik, iya kembali lagi kepada rakyat gitu loh, maksud saya gitu. Ketika pemerintah mengajukan lalu ada penolakan, pemerintah ngomong dong rakyat, ini kita sudah menyampaikan tapi ditolak loh sama DPR,
biar rakyat yang akan menghukum secara sosial kepada kawan-kawan DPR itu. Gitu, baik. Mas. Baik, kembali ke Pak Trubus. Pak Trubus, ini kami mendapatkan data dari World Bank yang melaporkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 60,3%. Walau berdasarkan BPS standar perhitungannya berbeda ya Pak, namun kita berada di posisi bawah mendekati kemiskinan ekstrim dengan situasi sekarang yang juga kita harapkan buruh kita semakin sejahtera. Nah, dengan keadaan ini Pak, kebijakan apa yang paling urgent yang harusnya pemerintah bisa lakukan untuk mendongkrak kesejahteraan ini Pak Trubus? Iya, kalau kebijakan ya itu yang paling memungkinkan sekarang kebijakan ekonomi countersiklis namanya Mas. Jadi kebijakan di mana dalam ekonomi yang istilahnya menurun gitu ya, itu kebijakannya lebih banyak ke ini penciptaan lapangan kerja yang sifatnya padat karya Mas. Itu yang harus dilakukan. Kalau sekarang orang masih kebijakan pemerintah itu pada kondisi namanya prosiklis. Kalau prosiklis itu ekonomi lagi naik, Mas, lagi berkembang, kita buat kebijakan yang ini bisa gitu. Tapi kalau dalam ekonomi daya beli masyarakat turun, kemudian penghasilan masyarakat juga turun juga, apalagi PHK di mana-mana. Nah, itu otomatis yang paling tepat ya countersiklis itu gitu. Ciptakanlah kebijakan-kebijakan yang mendorong terwujudnya penciptaan lapangan pekerjaan yang sifatnya padat karya. Begitu Mas. Nah, yang kedua tentu kaitan dengan tadi Bu Mira ya. Itu memang untuk PRT itu memang agak rumit karena kan saya pernah mengkaji Bu tahun 2013, 2014 kalau nggak salah dengan teman-teman akademisi. Nah, itu memang lebih kepada ini banyak kepentingan di situ sama dengan kepentingan politiknya. Jadi ada pihak-pihak yang merasa nanti kalau misalnya itu diresmikan menjadi pekerja gitu ya, mereka ketakutan menuntut hak-hak itu gitu, hak-hak yang terkait dengan perlindungan, BPJS, kesehatan, ketenagakerjaan itu dan tuntutan-tuntutan yang lain. Jadi bukan persoalan semata-mata ini bagaimana mereka mengupayakan keadilan, bahkan kesejahteraan, bukan gitu. Jadi lebih ke arah ketakutan itu waktu itu lah kalau nggak salah. Kemudian sama dengan undang-undang RUU mengenai perampasan aset itu juga banyak kepentingan-kepentingan yang bermain di parpol itu gitu loh. Jadi ketakutan mereka-mereka. Nah, ini menurut saya memang mudah-mudahan ini harapan kita, harapan semua orang gitu ya. Dengan Pak Presiden dan ada dukungan dari itu tadi Pak Ketua MPR maupun Pak Wakilnya Pak Wakilnya gitu ya. Itu mudah-mudahan akan segera terrealisir gitu loh. Jadi terwujud. Karena ini sesuatu perdebatan udah lama. Hampir 20 tahun nih Mas, itu perdebatan itu nggak pernah ada ujungnya gitu ya. Jadi kenapa sih sampai sedemikian ruwet gitu ya. Yang ketiga terkait bagaimana kemudian yang sekarang harus dilakukan pemerintah adalah ketika situasi sekarang sudah dalam kondisi ya kalau kondisinya paradoks sekarang ini ya. Situasinya force major lah gitu lah, force major. Kondisi kritis. Nah, pemerintah segeralah mengubah cara pandang terkait bagaimana penyelamatan warga agar punya daya beli. Nah, itu yang penting dilakukan sehingga semua programnya diarahkan dan Pak Prabowo ini sangat pro banget kepada masyarakat bawah. Nah, karena itu mudah-mudahan ini kita dorong terus supaya kebijakan-kebijakannya lebih konkret seperti kebijakan prioritas Astacita yang khususnya mengenai MBG itu sebenarnya bagus. Ini kan masalah masih bari jalan sehingga tata kelolanya belum bisa transparan, akuntabel, pelibatan publiknya masih minim juga masih banyak masalah karena itu pelaksananya satu lembaga baru yang belum punya kaki sampai di bawah di tingkat daerah kan peran pemerintah daerah juga masih minim juga. Ini kan baru berjalan. Menurut saya itu juga bisa menjadi kelompok ciptaan lapangan kerja besar karena apa? Karena semua kebutuhan bahan bakunya itu diciptakan oleh masyarakat sekitarnya kan gitu. Artinya di mana daerah itu yang diselenggarakan yang namanya MBG berarti dia di sekolah yang di mana ada maka itu membawa kesejahteraan masyarakat di sekitar sekolah yang harusnya dilakukan itu. Ya, jadi bukan kelompok tertentu ini misalnya seperti itu. Nah, ini kita harus kita dorong kepada pemerintah dan bagaimana kemudian berkali-kali saya juga menyampaikan kepada pemerintah karena kita punya akses langsung. Nah, itu juga memberikan satu respon yang positif gitu. Artinya mencoba pendahan-pendahan sehingga ada empowerment masyarakat di dalam soal kesejahteraan. Karena fokusnya sekarang mau tidak mau harus ke kesejahteraan masyarakat. Itu adalah soal yang terakhir masalah swabanda pangan. Nah, pangan ini juga penciptaan lapangan kerja banyak Mas. Jadi karena itu perlu
perlu satu kebijakan juga di sini yang saya lihat pemerintah juga mencoba untuk ini agar buruh-buruh bisa masuk di sektor food estate gitu kan. Jadi lumbung pangan, si penciptaan lumbung pangan sehingga pekerjaan bisa tercipta secara luar biasa. Menurut saya itu Mas. Baik, Pak Trubus, sebelum terakhir saya ke Bu Mira, ini mungkin pertanyaan yang sama nanti saya tanyakan. Dengan situasi iklim industri yang mungkin dikatakan tidak terkendali ya Pak, misalnya tenaga buruh yang digantikan karena teknologi, alur distribusi yang semakin singkat karena teknologi, ini juga kan mengurangi pekerjaan Pak. Dengan fenomena perkembangan seperti zaman sekarang ini Pak, bagaimana caranya agar buruh kita tetap terselamatkan dan pemerintah bisa memberikan jaminan agar mereka juga pekerjaannya tetap terjaga? Iya, menurut saya ini kan otomatisasi itu kaitannya dengan AI Mas, artificial intelligence. Itu kan banyak sekali sektor-sektor informal yang ada di situ sebenarnya termasuk pekerjaan. Nah ini belum ada kebijakannya, artinya belum ada undang-undangnya itu Mas. Ini satu, bagaimana perlindungan terhadap sektor informal. Karena apa? Kalau kita lihat Gen Z itu lebih mengarah ke sana. Kalau kita belajar menarik dari kasus mundurnya 2000 CASN kemarin, itu kan mengindikasikan bagaimana sesungguhnya ada masalah tentang ini kan, take home pay yang dianggap sangat kecil dan tidak memberikan kebebasan ruangan bagaimana mereka berinovasi, mereka secara istilahnya ya kapasitas mengembangkan pengetahuannya maupun skillnya itu Mas. Jadi dalam hal ini pemerintah juga tidak memberikan suatu insentif-insentif yang harusnya diberikan kepada mereka. Nah inilah penting sekali Bu. Insentifnya bukan seperti yang ini janji ASN untuk ke IKN itu janjinya kan diberikan rumah, berikan macam-macam, bukan. Tapi paling tidak ada perhatian di situ sehingga pemerintah penting di sini Mas. Strategi yang paling tepat adalah memberikan kebijakan perlindungan terhadap sektor informal itu, termasuk di dalamnya adalah tantangan khususnya tentang otomatisasi itu Mas, khususnya munculnya AI itu dan itu menjadi hal yang harus kita antisipasi dengan kebijakan. Kalau nggak ada kebijakan regulasinya ya nggak ada perlindungannya, nanti masalah lagi itu Mas. Dan ke depan hasil riset dari McKinsey itu 43% ada sektor-sektor dari itu akan terancam Mas dengan adanya otomatisasi AI itu sendiri. Menurut saya itu yang harus diantisipasi oleh pemerintah Mas. Ya. Baik, nah itu Bu Mira, mungkin pertanyaan yang sama terakhir juga ke Bu Mira ini dengan situasi zaman sekarang ini Bu, perkembangan ini Bu, iklim industri yang ya tidak terkendali Bu, tenaga buruh yang mungkin akan tergantikan dengan beberapa hal di masa depan, di masa sekarang bahkan ini seperti apa Bu pandangannya Bu? Apakah disoroti juga boleh buruh sekarang Bu? Ya, salah satu tuntutan kami adalah harus ada solusi ketenagakerjaan terkait dengan bergesernya pola industri. Konvensional menjadi robotisasi, otomatisasi, digitalisasi dan juga artificial intelligence. Ini betul secara kenyataan kami mengadvokasi banyak yang tergerus, banyak yang hilang. Tapi kalau optimisnya nih, kalau ada tantangan pasti ada peluang dong, ada pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul gitu kan ya. Nah, untuk menghadapi pekerjaan baru yang muncul, maka pemerintah harus memberikan upskilling, reskilling, upgrading kepada kawan-kawan pekerja ini supaya dia bisa nanti ditempatkan yang baru bisa mengikuti gitu loh. Sekarang kan kita sama-sama ketahui ini sebagian besar pekerja buruh kita lulusan SD sampai SMP. Nah, bagaimana untuk mengupgrading mereka, upskilling mereka, tugas pemerintah. Kalau itu diserahkan kepada mereka, nggak bisa dia karena biayanya kan mahal, upahnya udah minim. Kalau diserahkan untuk upskilling lagi nggak mampu mereka. Jadi pemerintah harus memberikan upgrading, upskilling tadi kepada kawan-kawan pekerja dalam menghadapi tadi perubahan sektor industri menuju yang artificial intelligence. Memang betul akan terjadi luar biasa tadi yang disebutkan oleh Pak Profesor Trubus gitu. Jadi akan ada banyak kehilangan pekerja. Tapi sekali lagi kami meminta kepada pemerintah untuk mencari solusi ketenagakerjaan terkait ini. Jadi jangan diserahkan dikembalikan lagi kepada pekerjanya, apalagi juga kepada gitu. Baik, ya kita ajak pemirsa juga untuk mendoakan semoga saja hari ini menjadi momentum buruh di Indonesia semakin sejahtera. Bu Mira, Pak Trubus, terima kasih banyak sudah berbagi di Sindo Prime, sudah berbagi berdialog bersama kami. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Ya, pemirsa, awal tahun 2025 ini menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang PHK melanda beberapa sektor industri.
Awal tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan bagi dunia ketenagakerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK melanda beberapa sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Gelombang PHK ini mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang semakin terasa. Penurunan daya beli masyarakat, fluktuasi nilai tukar diduga akibat konflik geopolitik yang telah mempengaruhi beberapa perusahaan di Indonesia. Bagi para pekerja yang terdampak PHK, mencari pekerjaan baru bukanlah hal yang mudah. Persaingan ketat, keterbatasan lapangan kerja, dan kebutuhan akan keterampilan baru menjadi tantangan tersendiri. Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengungkap jurus jitu hadapi ancaman badai pemutusan hubungan kerja di Indonesia. Menaker menyebut meski ada PHK, namun industri di Indonesia tetap tumbuh. Jadi data kami PHK itu ada, gitu ya. PHK memang jumlahnya agak meningkat dari tahun yang lalu. Tapi yang ingin saya sampaikan juga industri itu juga tumbuh. Ya, jadi contoh tadi kami ke Karawang, ya tahun depan gimana? Ini bisa nambah 10.000. Kemudian sebelumnya kita kita kemudian ke KEK di Batang, itu proyeksi sekian ratus ribu ke depan. Kemudian saat kemarin ada kasus Ritex, ya dinas provinsi mengatakan kami sudah siap dengan belasan ribu juga, ya lowongan pekerjaan kalau ya ada yang mau. Jika gelombang pemutusan hubungan kerja masih terus terjadi, hal ini menekan masyarakat kelas menengah ke bawah. Kelompok menengah ke bawah menjadi rentan terhadap gejolak yang terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Bank Dunia mencatat sebanyak 60,3% masyarakat Indonesia atau sekitar 171,9 juta penduduk Indonesia kategorinya miskin pada 2024. Persentase masyarakat miskin Indonesia tersebut pemirsa dihitung berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran sebesar 6,85 US dollar per hari atau Rp115.000 per hari. Bank Dunia mencatat sebanyak 60,3% masyarakat Indonesia atau sekitar 171,9 juta penduduk Indonesia berkategori miskin pada 2024 jika dihitung berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas. Persentase penduduk miskin di Indonesia menjadi yang tertinggi kedua di Asia Tenggara setelah di posisi pertama Laos dengan persentase penduduk miskin sebesar 68,9%. Jumlah penduduk miskin Indonesia juga lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, yakni Malaysia 1,3%, Thailand 7,1%, Vietnam 18,2%, dan Filipina 50,6%. Meski demikian, Bank Dunia memperkirakan angka kemiskinan di Indonesia akan menurun menjadi 58,7% pada 2025, turun menjadi 57,2% pada 2026, dan turun menjadi 55,5% pada 2027. Proyeksi menurunnya jumlah penduduk miskin tersebut jika Indonesia berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi hingga setidaknya 6%. Mengutip laporan Macro Poverty Outlook edisi 10 April 2025, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia telah mencapai status negara berpendapatan menengah ke atas pada 2023 dan bertujuan untuk mencapai status berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Untuk diketahui, Bank Dunia menggunakan hitungan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dengan pengeluaran sebesar 6,85 US dollar per hari atau sekitar Rp115.000 per hari. Di sisi lain, Bank Dunia juga mencatat angka kemiskinan Indonesia hanya mencapai 16,6% pada 2024 apabila dilihat berdasarkan ambang batas garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah. Persentase tersebut setara dengan 44,4 juta penduduk. Rapat Komisi 2 DPR RI bersama para gubernur se-Indonesia mendadak jadi panggung kejutan. Bukan karena perdebatan kebijakan, namun karena sindiran Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud yang menyebut Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten di hadapan menteri dan kepala daerah lain.
Komisi 2 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kepala Daerah dan Kemendagri Selasa lalu. Rapat ini membahas masalah BUMD hingga mendengar evaluasi kinerja pemerintah daerah. Namun ada momen menarik ketika Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud sempat menyindir Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten. Dan seluruh gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, gubernur konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Sindiran itu pun ditanggapi santai Deddy Mulyadi. Gubernur Jawa Barat ini menyampaikan bahwa konten-konten yang dibuatnya justru memberi manfaat efisiensi bagi Pemprov Jawa Barat. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kalti mengatakan gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Sementara dari sindiran yang dilontarkan, Gubernur Kalimantan Timur justru berbalik menjadi bumerang. Setelah warganet ramai-ramai membela Deddy Mulyadi dan akun Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud menuai gelombang komentar dari netizen. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi lagi-lagi memberikan usulan kontroversial. Deddy akan mewajibkan KB pria atau vasektomi sebagai syarat penerima bantuan sosial di Jawa Barat. Rencananya warga Jawa Barat harus terdaftar dalam kepesertaan keluarga berencana atau KB sebagai prasyarat dalam penerimaan bantuan sosial. Nantinya ada beasiswa pendidikan hingga program bantuan sosial lainnya yang disalurkan oleh Pemprov Jabar. Usulan ini disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Tujuannya supaya masyarakat dapat mengatur waktu kelahirannya sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Jawa Barat. Deddy juga menegaskan prioritas KB dilakukan untuk pria, supaya suami ikut bertanggung jawab dan tidak hanya membebani sang istri. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Nantinya langkah ini diambil agar bantuan dari pemerintah, baik provinsi maupun pusat, bisa didistribusikan secara lebih merata. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Kebijakan ini diharapkan pemirsa jadi solusi tuntas menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun, sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP atau SMA asal dengan kelas khusus. Maka saya merubah paradigma itu dengan cara apa? Banyak orang tua yang hari ini tidak punya kesanggupan lagi menghadapi anaknya. Banyak guru yang tidak punya kesanggupan untuk menghadapi murid-muridnya. Kenapa? Dia keras dikit nanti dikriminalisasi. Kan perlu dilakukan tindakan-tindakan yang nyata, terukur dan terencana. Maka salah satu pilihannya adalah melibatkan TNI Polri menjadi bagian dari upaya pembinaan mereka. Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal.
Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri-nya, dan mereka status pelajarnya tidak akan hilang. Mereka tetap statusnya adalah pelajar SMP A, SMA B, dan kemudian tetap mereka belajar sebagaimana biasa, tapi pola hidup yang dirubah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menambahkan, selain kenakalan anak tawuran dan geng motor, anak yang kecanduan game online dan sudah mengarah ke aktivitas kriminal pun harus diikutsertakan dalam program ini. Tukang tawuran, tukang mabuk, tukang main Mobile Legend, yang kalau malam kemudian tidurnya tidak mau sore, ke orang tuanya melawan, melakukan pengancaman, di sekolahnya bikin ribut, bolos terus, dari rumah berangkat ke sekolah, pas sekolah nggak nyampe, kan kita semua dulu pernah gitu ya. Rencananya program akan dimulai pada 2 Mei 2025 dengan peserta anak-anak bermasalah atau terlibat tindak kriminal. Sementara itu, TNI Angkatan Darat sebagai pelaksana kegiatan ini mengatakan pihaknya masih menunggu detail teknis yang dikoordinasikan antara pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi. Pada prinsipnya, TNI AD siap mendukung program-program pemerintah daerah sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam undang-undang sebagai tugas TNI. Pemerintah juga menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur menerima kedatangan 3 kloter jemaah haji gelombang pertama embarkasi Jakarta untuk diistirahatkan sejenak sebelum berangkat esok hari. Keberangkatan paling awal dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Madinah pukul 00.30 Jumat dini hari. Dengan diarahkan petugas pendamping haji, gelombang pertama jemaah calon haji embarkasi Jakarta dari Jakarta Utara dan Banten telah tiba untuk beristirahat di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur. Saat tiba, sebanyak 3 kloter jemaah calon haji dari Jakarta Utara dan Banten melakukan sejumlah tahapan melalui layanan one-stop service di Asrama Haji Embarkasi Jakarta. Di asrama haji ini juga diberlakukan sistem Mekah Route, di mana pemeriksaan imigrasi telah terintegrasi sehingga tak perlu melewati imigrasi Indonesia saat berada di bandara. Para jemaah akan diberangkatkan menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan jadwal paling awal pukul 00.30 waktu Indonesia Barat Jumat dini hari. Jadi one stop service kita di embarkasi JKG ini, jamaah mulai dari kedatangan itu ya langsung disambut oleh panitia. Mereka langsung duduk di ruang tunggu di sini sambil menunggu pemeriksaan. Lalu kemudian one stop service itu ada pemeriksaan kesehatan. Lalu kemudian mereka akan menerima living cost ya selama di perjalanan nanti. Kemudian mereka juga akan mendapatkan kartu makan selama di sini ya, ada dapat makan, kartu kamar ya, lalu kemudian akan mendapatkan gelang haji, dan yang terakhir mereka mendapatkan paspor. Khusus untuk jamaah DKI Jakarta, kita menambahkan ada 1 buku panduan manasik harian bagi jamaah haji dari DKI Jakarta. Jadi jamaah tinggal membaca hari ini apa saja aktivitasnya, terus seperti itu. Para jemaah calon haji pun mengaku senang akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci setelah menanti belasan tahun lamanya. Aduh, saya alhamdulillah banget. Cita-cita emang dari dulu pengen naik haji, sekarang udah tercapai alhamdulillah. 13 tahun. 13 tahun? Iya. Mulai gimana, Pak? Persiapan haji ya alhamdulillah saya udah dipersiapkan, sebelum pendaftaran saya udah dipersiapkan, terutama keuangan ya. Iya. Kalau masalah kesehatan gimana, Pak? Masalah kesehatan saya alhamdulillah dicek di puskesmas semua serba fit. Diketahui untuk jadwal perpindahan lokasi tiap sesi ibadah, nantinya para jemaah calon haji gelombang 1 akan diberangkatkan pada 2 Mei besok ke Madinah. Kemudian tanggal 11 Mei ke Mekah, 4 Juni menuju Padang Arafah, dan 25 Juni kembali pulang ke Indonesia.
Dari Jakarta, Comar Henda, Zulkarnain, iNews Maput. Dan pemirsa, Embarkasi Jakarta Pondok Gede menjadi kloter perdana yang akan diberangkatkan dan menjadi penanda dimulainya operasional penyelenggaraan Haji 1446 Hijriah. Kloter ini akan diberangkatkan pukul 00.45 waktu Indonesia Barat dengan menggunakan maskapai pesawat Garuda Indonesia. Baru saja kami melepaskan kloter pertama menuju ke bandara, dan seperti kita ketahui jemaah haji tahun ini berjumlah 221.000 ya, yang terdiri atas 203.320 orang haji reguler dan 17.680 haji khusus. Dan alhamdulillah kita sudah mendaftarkan semuanya, bahkan yang kita sudah 105% ya. Artinya ada istilah kita itu cadangan lunas. Antisipasi kalau misalnya tiba-tiba berhalangan hadir karena sakit atau ada yang meninggal atau ada urusan tidak bisa ditinggalkan, maka sayang kalau itu kosong, maka itu kita angkat nanti ibarat nomor urut kacang naik ke atas, dan itulah nanti akan menutupi jamaah haji yang berhalangan. 221.000 ini pasti ada saja halangan, dan itu tahun lalu itu bahkan bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. Nah, kami sudah punya cadangannya berdasarkan nomor urut kacang, bukan dengan cara-cara lain. Kemudian saya juga tadi subuh baru tiba dari Madinah ya, mengecek seluruh persiapan haji di Madinah, karena mereka ini kan nanti akan langsung ke Madinah. Kita sudah siap di situ. Petugas-petugas yang berfungsi sebagai tim advance dan pendamping yang berjumlah 350 orang itu sudah berada di pos tempatnya masing-masing, sudah siap untuk menjemput seluruh jamaah haji kloter pertama ini, karena mereka langsung ke Madinah. Kemudian jumlah jamaah haji yang kita akan lepas pada malam ini, seluruh bandara, seluruh embarkasi itu, Pak Dirjen berapa tadi itu malam ini? Ya, 7.000-an. Jadi sekian kali penerbangan, dan untuk Jakarta ya, ini penerbangan yang pertama ini, insya Allah tengah malam nanti akan berangkat. Kita tadi sudah berikan semacam pelepasan singkat formal ya. Kemudian situasi cuaca juga di Madinah sekarang ini ya, kami rasakan kemarin juga masih bersahabat ya, belum terlalu panas ya. Tapi nanti pada hari haji itu nanti itu ramalan cuacanya itu menggambarkan itu akan berada pada suhu yang sangat panas ya.